Ada. Bicara tentang sekolah ramah inklusi itu berarti minimal ada 3 hal yang harus kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama tentang konsep dasar pendidikan inklusif, kemudian yang kedua bagaimana kita mengelola sekolah inklusif, dan yang ketiga siapa saja sih sebetulnya yang ada di sekolah inklusi itu gitu ya. Nah, sebetulnya Bu dan Bapak, sekolah itu harus inklusif secara filosofi gitu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dia mendirikan lembaga yang namanya Taman Siswa. Jadi kalau kita lihat, Ibu bayangkan suatu taman, mungkin di depan rumah Ibu, di depan rumah Ibu Bapak, di belakang, atau punya taman di mana saja, atau kita sengaja pergi ke taman, salah satu tujuannya adalah kita mendapatkan satu hal yang mengenakan bagi kita. Kita melihat pohon, bunga gitu ya yang indah-indah. Ada bunga mawar, ada bunga bougainville atau bunga kertas. Bahkan ada rumput-rumput yang berbunga, kalau ditata sedemikian rupa itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita coba kita sikapi bahwa di taman itu ternyata banyak perbedaan Ibu dan Bapak. Ada bunganya yang besar, bunga yang kecil, warna putih, warna kuning, warna hijau, warna ungu gitu ya. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada yang berduri gitu ya, ada yang tidak berduri. Padahal secara hakikat kalau misalkan duri itu bakal menyakitkan. Tetapi kalau kita coba diromantiskan, kita harmoniskan dengan yang lain itu menjadi luar biasa. Nah, tentang sekolah inklusi itu seperti itu, bahwa sekolah inklusi itu di dalamnya banyak perbedaan. Kita sudah terbiasa dengan laki-laki dan perempuan. Padahal zaman dulu enggak. Kita terbiasa dengan yang langsing, dengan yang agak gemuk, dengan yang gemuk, kemudian dengan yang kulitnya putih gitu ya. Ada juga yang kulitnya putih tua gitu ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, ini tidak menjadi masalah sebetulnya gitu ya. Tidak menjadi masalah. Nah, begitupun sekolah inklusi itu seharusnya perbedaan itu tidak menjadi masalah. Nah, Ibu dan Bapak, kita akan belajar tentang konsep dasar pendidikan inklusif dan nanti kita akan berdiskusi. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian, kemudian tujuan, urgensi, manfaat, dan sasaran. Kemudian apa saja tantangannya. Jadi secara pengertian, pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, ini menjadi menjadi digarisbawahi, memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Ini yang paling utama pengertiannya. Jadi Ibu dan Bapak, dalam hal ini ketika kita bicara pendidikan inklusif, kita bukan hanya berbicara anak yang dengan berkebutuhan khusus permanen, seperti ini mah anaknya tunanetra, anaknya tunarungu. Tidak seperti itu saja, tetapi semua anak ya, dari semua golongan, dari semua bahasa. Kita tahu bahwa Indonesia itu banyak suku, banyak bahasa, dan ini menjadi satu hal yang saya pikir sudah inklusif ya. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak. Nah, baru di dalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus. Artinya apa? Anak berkebutuhan khusus itu hanya satu unsur aja gitu ya, untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak. Kemudian kedua, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap
semua anak. Nah, Ibu dan Bapak, anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus, ABK yang mengalami hambatan permanen, ada juga ABK yang memang masuk kepada temporer gitu ya. Sebelah mana Pak ya? Ini diperbesar. Kebutuhan khusus itu ada dua. Kalau kita lihat dari pengertiannya. Mana ada tong sampah? Jangan dibuang di sini. Ya, anak berkebutuhan khusus ada dua. Yang pertama ada yang permanen, yang kedua ada yang temporer. Anak berkebutuhan khusus yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif diantaranya adalah cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas, dan atau bakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat nih, untuk anak yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang itu masuknya kepada anak berkebutuhan khusus temporer. Ada suku terasing, korban bencana alam, kesosial, kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tunawisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba gitu ya, anak gelandang dan nomaden dan lain sebagainya. Ini bagian dari anak berkebutuhan khusus, baik yang permanen maupun yang temporer. Jadi kita garis bawahi ya. Yang pertama anak berkebutuhan khusus itu dibagi dua, yaitu yang pertama permanen, kemudian yang kedua temporer. Nah, manfaatnya pendidikan inklusif itu yaitu bermanfaat untuk semua anak agar bisa sekolah. Kemudian yang kedua, mempercepat penuntasan program wajib belajar, kemudian meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Selanjutnya adalah terciptanya kondisi saling menghargai antar peserta didik, antar orang tua, antar peserta didik dengan orang tua. Kemudian juga Ibu dan Bapak, kalau kita lihat bahwa daerah kita itu Indonesia khususnya geografisnya sangat luar biasa. Ada gunung, ada pulau-pulau kecil, kemudian ada lembah gitu ya, dan ada daerah tandus misalkan. Nah, di Indonesia itu kalau misalkan anak berkebutuhan khusus hanya mengenalkan sekolah luar biasa, bagaimana dengan anak-anak yang jauh dari SLB? Makanya salah satunya adanya pendidikan inklusif ini merupakan satu solusi gitu ya, agar semua anak dapat terlayani. Kemudian bagaimana dengan landasan filosofisnya? Nah, ini landasan filosofisnya bahwa setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak mempunyai potensi karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Sistem pendidikan seyogianya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum, serta sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Ini landasan yuridisnya, silakan Ibu dan Bapak telaah. Ada dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 31 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2, ya, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini juga ada Undang-Undang RI nomor 20 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan Ibu dan Bapak bisa ditelaah bersama-sama ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan ini peraturan lainnya ya tentang wajib belajar, yaitu peraturan pemerintah
nomor 47 tahun 2008 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Ini landasan empirisnya. Saya pikir informasi tentang landasan empiris ini sudah semua tahu ya. Apalagi penyelenggaraan Kombel ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang mendeklarasikan pendidikan inklusif. Nah, selanjutnya ini landasan teoritis, kemudian juga pernah diadakan penelitian-penelitian best practice ya. Ibu dan Bapak bisa lihat nanti di internet, ini judul-judulnya. Dan ini nanti dibagikan kepada Ibu dan Bapak. Oke, bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Nah, ini ada aturan dari Kementerian Agama ya, persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Kemudian berasal dari anak kebutuhan khusus paling sedikit 10% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Setiap provinsi harus tersedia paling sedikit satu madrasah negeri pada semua jenjang. Ini dari Kementerian Agama ya Ibu dan Bapak. Nah, oke, kita masuk dulu ke sekolah ramah anak. Sebetulnya sekolah ramah anak itu bagaimana? Kita punya beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan fisik, lingkungan ramah anak dengan setting sekolah inklusif. Jadi gimana sih lingkungannya gitu? Harusnya gimana sih lingkungannya? Yang pertama adalah aksesibilitas di lingkungan sekolah. Desain universal adalah desain untuk produk, lingkungan, program, dan layanan yang dapat digunakan bagi semua orang semaksimal mungkin tanpa memerlukan desain tambahan atau desain khusus, misalkan tangga. Nah, jadi Ibu dan Bapak, ketika di sekolah inklusif itu dari sisi sarana dan prasarana, memang ini harus aksesibel ya. Kalau misalkan ada tangga, tangga itu kan biasanya konturnya 90 derajat ya, 90 derajat, 90 derajat kayak tangga gitu. Nah, maka itu dirancang bagaimana supaya anak itu bisa mengakses tangga itu dengan baik walaupun dia ada hambatan. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada anak yang memakai kursi roda, berarti konturnya itu harus landai. Tidak boleh tangga yang seperti tangga konvensional pada umumnya. Jadi landai. Kalau kita lihat ini sudah ada di rumah sakit ya. Kemudian sarana, prasarana dan peralat penataan ruangan. Prinsip desain universal layanan pengembangan aksesibilitas. Artinya ini harus didesain sedemikian rupa di kelasnya misalkan bisa dilaksanakan untuk anak berkebutuhan khusus pembelajarannya. Salah satu contoh, kalau misalkan ada papan tulis, itu bisa dinaik turunkan. Karena apa? Ada anak-anak yang selain pendek, dia memakai kursi roda. Dia kan otomatis kalau menulis di papan tulis itu tidak bisa berdiri. Ya. Maka dicoba si papan tulis itu bisa naik atau bisa turun. Itu sebagai contoh saja. Kemudian sarana itu harus praktis untuk menciptakan aksesibilitas di ruang kelas. Otomatis Ibu dan Bapak ini juga berkenaan dengan prinsip penataan ruang kelas inklusif. Ruang kelas itu harus bisa diakses. Misalkan kalau misalkan ada anaknya yang tadi pakai kursi roda, berarti jarak antara meja ke meja itu tidak boleh terlalu rapat, tapi minimal harus masuk anak yang memakai kursi roda, gitu ya. Kemudian juga sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan di sekolah inklusif itu disesuaikan nanti dengan
kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada media pembelajaran dan peralatan khusus. Nah, ini banyak sekali dari sisi media yang bisa digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya prinsipnya adalah bahwa media pembelajaran itu bukan bentuk medianya, tetapi siapa orang yang menggunakannya. Jadi siapa orang yang menggunakannya. Kalau medianya bisa sama, tapi tujuan penggunaannya tergantung orang yang menggunakannya. Kemudian selanjutnya pengelolaan lingkungan non fisik, lingkungan ramah anak dengan setting sekolah inklusif. Yang pertama, konsep dasar sekolah ramah anak dalam konteks pendidikan inklusif, yaitu prinsip utamanya anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian situasi dan suasana pembelajaran diperlukan suatu upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan, togetherness, values dalam aktivitas pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran, seperti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan dalam momen bermain bebas saat waktu istirahat. Ini sesuatu yang memang sangat inklusif ya. Jangan sampai ketika melihat anak-anak yang berbeda, anak itu tidak dibawa untuk hidup bersama. Kemudian dari sisi manajemen atau pengelolaan kelas, guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum, juga diharuskan memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, ternyata di kelas kita itu ada anak yang dengan hambatan pendengaran, dia tunarungu. Nah, maka ibu dan bapak, salah satu misalkan bapak mengajar, kemudian prinsip-prinsipnya adalah ketika ada anak tunarungu, ibu dan bapak bicara itu tidak boleh membelakangi. Kan banyak guru-guru ya, ketika menerangkan matematika, gurunya melihat ke papan tulis. Anaknya hanya melihat bagian belakang, bagian kepala belakang, bagian punggung, kemudian ke bawahnya gitu. Nah, ini bagi anak-anak yang tunarungu tidak akan berdampak apa-apa pembelajaran ibu dan bapak. Karena mereka biasanya belajar dengan membaca bibir gitu. Terus kebetulan salah seorang guru kumisnya gede gitu ya, gomplok, kalau orang Sunda bilang gomplok. Kanal gomplok sehingga menghalangi bibir ketika dia bicara. Maka itu bapak tersebut harus dikurut kumisnya, harus dipotong kumisnya. Sehingga bibirnya juga terlihat. Kemudian mungkin ibu-ibu guru yang memakai cadar tidak cocok ya bagi pembelajaran dengan ada anak berkebutuhan khusus hambatan pendengaran di kelasnya. Ibu dan bapak, hambatan pendengaran itu sebetulnya bukan hanya yang deep atau tulis saja, tetapi memang ada anak-anak juga yang memang masih bisa mendengar, gitu ya. Seperti kita alami saja, misalkan begini, ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak cek ya, memakai jam, memakai detak jam, biasanya pendengaran antara telinga kanan dan telinga kiri itu berbeda, ya. Oh iya ya, yang telinga kanan mah kedengaran semuanya ini mah ada tak 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 tak. Pas disampaikan ke telinga kiri, kok yang ini mah diem gitu ya. Jadi tidak ada yang sama gitu ya. Daya tangkap antara telinga kanan dan telinga kiri. Nah, anak-anak kita juga, ibu dan bapak sebagai seorang guru yang inklusif gitu, harus bisa melihat kalau misalkan ada anak yang selalu memiringkan kepalanya berusaha untuk mendengar, oh berarti dia punya hambatan di pendengaran. Coba ditempatkan di tempat yang sesuai. Kalau dia misalkan oh hambatannya di telinga kiri gitu ya, maka ditempatkan dia di sebelah kiri ya.
sebelah kanan ibu dan bapak, agar dia bisa mendengar dengan menggunakan, menangkap pendengaran dengan menggunakan telinga kanan. Nah, seperti itu. Saya terangkan sebagian. Kemudian bagaimana kita masuk ke mekanisme layanan bagi anak-anak yang peserta didik berkebutuhan khusus. Ruang lingkupnya ada mekanisme penerimaan PDBK, kemudian bagaimana penempatan dan tindak lanjutnya, serta bagaimana identifikasi dan asesmennya. Nah, Ibu dan Bapak, kita lihat pengertian dari identifikasi itu adalah merupakan proses menemukan peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Jadi ini nanti ada alatnya ya, alat khusus yang perlu digunakan. Sebetulnya ada yang umum juga yang sudah digunakan di sekolah inklusi. Nah, hanya hari ini saya tidak bawa ya. Nanti mungkin bisa dikepanitiakan saja ya. Jadi ini di Ibu dan Bapak mengisi ini sehingga Ibu dan Bapak tahu bahwa oh ternyata memang anak ini berkebutuhan khusus. Tapi Ibu dan Bapak itu hanya menemukan saja. Belum tentu anak itu nanti berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah identifikasi, maka kita harus melanjutkannya dengan mengasesmen. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada 3 asesmen ya. Ada asesmen awal, kemudian ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini, maka kalau saya lihat di kurikulum Merdeka itu untuk asesmen awal itu lebih kepada gaya belajar anak. Seperti itu kan Ibu dan Bapak. Kemudian bagaimana pengetahuan dasar anak gitu ya. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus itu mereka harus di asesmen minimal, ada asesmen perkembangan gitu ya. Kemudian ada asesmen juga akademik. Minimal itu yang di asesmen. Sehingga dengan di asesmen itu terlihatlah kebutuhan anak. Jadi asesmen itu secara pengertian merupakan upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, kemudian mengetahui latar belakang mengapa hambatan kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Misalkan gini, sederhana. Saya kasih contoh sederhana aja Ibu dan Bapak. Oh ternyata anak itu apa ya, tidak bisa membedakan huruf U dengan huruf N. Ada kan seperti itu ya? Banyak ya. Kemudian angka 6 dan angka 9. Nah, kasih contoh saja ketika anak seperti itu maka anak harus di asesmen. Nah, oh iya dari asesmen itu ternyata anak itu diketahui bahwa selalu tertukar. Tapi gitu, hambatan atau kesulitan yang dialami itu harus tahu latar belakangnya. Kenapa anak seperti ini? Nah, telusuri varian errornya. Oh ternyata anak ini tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Tidak bisa membedakan atas dan bawah. Sehingga dia akan tertukar antara U dengan N karena tidak tahu kiri dan kanan, atas dan bawah. Dan akan tertukar antara B dan D karena dia ada hambatan dalam kiri dan kanannya. Maka dalam pembelajarannya nanti ini harus diajarkan gitu. Kemudian ada layanan intervensi. Layanan intervensi tentu saja dilakukan dari hasil asesmen ya. Dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, gitu ya Ibu dan Bapak. Kita lanjut. Sudah jam 11. Kita masih punya waktu karena sampai jam 12 ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penempatan dan tindak lanjut. Nah,
kita menyeting kelas inklusi itu bagaimana penempatannya? Yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh. Jadi misalkan anak-anak ini ditempatkan saja dengan anak-anak yang lainnya, yang memang satu kelas, satu usia gitu ya. Kalau di kelas 1 ya di kelas 1 aja. Secara penuh dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus sebagai anak inklusi ya disebutnya teman-teman, padahal tidak usah ada anak inklusi karena itu katakanlah menjadi satu istilah baru yang akan mendiskriminasikan mereka. Nah, anak dimasukkan misalkan, kemudian di dalamnya disatukan, oh anak berkebutuhan khusus dipisahkan di sudut yang sebelah belakang kiri. Nah, tetapi ini sebetulnya tidak sesuai lah dengan hak asasi manusia. Sehingga di dalamnya dipisahkan, orang lain akan melihat, oh si Eta mau budak inklusinya, pantas ditempatkan di dinya. Kemudian ada juga yang kelas khusus penuh. Jadi di dalam sekolah dasar atau sekolah SMP atau sekolah SMA ada kelas khusus yang di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga sangat diskriminatif ya Ibu dan Bapak. Jadi seperti ada sekolah luar biasa di sekolah umum. Kemudian juga ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Nah biasanya ini ada kelas khusus tetapi mereka disatukan upacara bendera, kemudian disatukan bermain, kemudian disatukan ketika olahraga. Ada juga kelas reguler dengan klaster dan pull out. Nah, kalau kelas ini anak-anak dimasukkan ke kelas reguler, kemudian tempatnya dipisahkan, tetapi satu waktu anak itu diambil dari kelas untuk belajar kebutuhan khususnya. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Oke, sebelum kita masuk kepada anak berkebutuhan khusus ya, atau Ibu dan Bapak, saya pikir kita materi yang kedua jangan anak berkebutuhan khusus dulu, tetapi kita langsung kepada materi selanjutnya, yaitu tentang adaptasi kurikulum. Karena ini yang sangat sulit ya, dan sangat membingungkan bagi Ibu dan Bapak. Tapi sebelum itu, kita coba dulu buka pertanyaan untuk 2 orang aja, gitu ya. Silakan. Saya di sini ada door prize Ibu dan Bapak, ada 5 buku yang akan kita bagikan. Yang pertama tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, tunarungu, kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus berkesulitan belajar spesifik, kemudian juga tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi dan upaya implementasinya, kemudian tentang anak tunagrahita dan tentang anak autis. Silakan ini bisa menjadi milik Ibu dan Bapak ya. Untuk yang pertama bertanya, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya kepada narasumber dulu ya. kita. Saya mau ini Ya, silakan Bapak. Ya, silakan kepada Ibu Suminar Apriani untuk memberikan pertanyaannya. Open mic-nya dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminat Apriani dari SDN Cibogor 2. Saya mau bertanya, Pak. Saya kan kebetulan mengajar di kelas 1. Di saya ada siswa yang dia mempunyai fobia bunyi. Jadi dia ketakutan kalau dia mendengar bunyi yang keras ataupun suara-suara yang mengganggu. Seperti misalkan suara guru juga sama, kalau guru terlalu berteriak, dia akan lari.
Kemudian yang kedua, Pak, saya masih bingung ini kan sudah hampir 1 bulan mungkin ya anak tersebut tidak mau masuk melebihi gerbang pintu sekolah, Pak. Jadi setiap mendengar bel berbunyi, anak tersebut lari. Bel berbunyi kan di sekolah otomatis kalau bel nggak mungkin pelan ya Pak ya. Pasti bel itu kencang gitu. Setiap bel berbunyi pasti lari. Diajak, jadi batasnya itu sampai kantin sekolah aja. Jadi nggak bisa dibawa sampai ke dalam, apalagi sampai ke ruangan kelas. Jadi dia kalau saya di apa disamperin sama saya langsung lari, disangkanya saya mau mengejar mungkin atau gimana ya. Padahal saya ingin menemani dia untuk belajar. Eh, terus kemudian anak tersebut seperti tidak fokus kalau diajak berbicara. Mungkin seperti itu. Mohon solusinya bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suminar atas pertanyaannya. Mangga silakan Bapak narasumber untuk memberikan jawabannya. Satu lagi aja, Bu. Oh siap. Satu lagi pertanyaan dipersilakan. Oh iya, ini sudah ada dari Ibu Meli Hermelia. Mangga silakan Ibu Meli. Dibuka open kameranya. Ya, terima kasih. Mangga Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Kebetulan saya juga mengajar di kelas 1 untuk tahun kedua. Dari tahun-tahun kemarin saya memang mendapatkan anak-anak yang istimewa termasuk untuk tahun ini. Nah, ada satu orang anak laki-laki, Pak. Ketika dia berbicara itu artikulasinya itu untuk huruf itu kurang jelas. Dalam hal menulis dia lancar, berhitung juga lumayan, hanya saat dia membaca, dia itu membacanya tidak jelas, Pak. Seperti misalkan bunyi gitu ya. Dia akan membacanya huhi. Atau mungkin ketika dia mengeja atau membaca seperti kata, dia akan membacanya KH. Jadi lebih cenderung ke huruf H-nya itu, baik dalam bicara maupun untuk membaca. Akan tetapi ketika kita agak tegas ya cara menyampaikannya, bukan H, tapi kata. Nah, dia baru mengikuti. Tapi kalau tidak kita kasih contoh lagi, dia akan kembali lagi artikulasinya itu, pengucapannya itu dominannya itu pada huruf H. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah anak tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus? Kalaupun anak itu termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus, masuk ke kategori mana dan apa yang harus saya lakukan untuk menangani anak tersebut supaya tidak terus ketika membaca atau berbicara itu tidak terus kita agak keras gitu. Kita tegaskan kalau itu bukan hak, akan tetapi huruf yang lain. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ada pencerahan dari Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meli yang telah memberikan pertanyaan. Mangga. Oke, Bu, yang pertama dari Bu Suminar Apriani ya, SDN Cibogo 4. Ibu dan Bapak, yang kita bahas tadi adalah tentang konsep dasar pendidikan inklusif ya. Tapi ternyata Ibu dan Bapak sudah tidak sabar, langsung menusuk kepada bagaimana anak berkebutuhan khusus itu. Nah, tapi sekalipun begitu, akan coba saya jawab ya. Kita diskusikan saja tentang pertanyaan dari Bu Suminar Apriani, SDN Cibogo 4 ya. Di Bogor 2, Pak. SDN apa? Di Bogor 2. Oh, Cibogor 2 ya? Ya. Cibogor 2. Kebetulan dia itu kelas 1, kemudian fobia bunyi, suara yang mengganggu,
dia akan lari. Kemudian tidak mau masuk ruangan atau kelas, bahkan hanya sampai pada gerbang kelas saja. Kemudian juga dia tidak fokus ya. Nah, Ibu Apriani kalau saya lihat Bu Suminar atau Ibu Apriani dipanggilnya nih. Ibu Sumi aja, Pak. Bu Sumi Ibu ya, Bu Sumi kalau saya lihat dari ciri-ciri ini, tapi sebetulnya kalau misalkan kita menentukan jenis anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa seperti ini ya, harus diidentifikasi dan diasesmen. Tetapi karena ini waktunya terbatas, saya lihat anak ini adalah anak yang autis, gitu ya. Oke. Ada ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi masuk kepada kategori anak autis. Jadi anak autis itu salah satunya dia tidak fokus ya, terutama dari sisi matanya, gitu ya. Ketika berbicara dia tidak bisa bertatapan mata, ya. Kemudian juga ada sensitivitas pada suara. Tapi ada juga yang sensitivitasnya terhadap sentuhan. Jadi ada dua jenis ya. Ada yang sensitivitas terhadap suara dan ada yang sensitivitas terhadap sentuhan. Kemudian dia tidak mau masuk ruangan kelas. Ini bagaimana, Pak? Nah, sebetulnya ini ada dalam adaptasi kurikulum yang akan kita bahas nanti. Tapi oke lah. Nah, jadi gini, Bu. Tentu saja ada perbedaan dari target pembelajaran. Kalau yang lain, misalkan kelas 1 itu targetnya adalah membaca dasar, menulis dasar, kemudian berhitung dasar gitu ya. Nah, kalau anak ini yang pertama menjadi target belajarnya adalah adaptasi. Jadi, target belajar dia itu dia bisa mengenal lingkungan kelas, kemudian dia tidak takut dengan suara, itu menjadi target pembelajaran bagi dia saat dia masuk ke kelas 1. Ya. Nah, caranya gimana? Ketika ada suara misalkan bunyi bel, perlahan-lahan kenalkan bahwa itu bunyi bel. Bawa anak itu ke tempat misalkan memencet bel. Kalau dipencet belnya ada suaranya, gitu ya. Kalau ada yang maku juga dia pasti akan tidak bisa diam, akan bereaksi ya. Kemudian kalau dengar suara yang keras apapun itu dia akan bereaksi karena dia memang ada sensitivitas di audionya ya. Maka harus dikenalkan itu ya. Nah, ini bagian dari bagaimana supaya si anak tadi bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi penyiapan bagaimana supaya dia siap belajar itu menjadi target pembelajaran bagi ibu. Jadi nggak usah ibu misalkan, aduh gimana ya nanti nggak bisa ngitung, nanti nggak bisa baca gitu ya, nanti nggak tahu huruf misalkan. Nanti dulu itu mah. Yang penting dia belajar ini dulu yang menjadi target bagaimana dia bisa menyesuaikan diri di sekolah. Dia bisa main dengan teman-teman seusianya saja, itu merupakan hal yang luar biasa. Tapi ini harus dikomunikasikan dengan orang tua. Ya, jadi berkaitan dengan kesiapan belajarnya apa saja yang menjadi target sesuai dengan kondisi anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kurikulum, Ibu dan Bapak, ketika peserta didik ini masuk, ini harus dimasukkan menjadi anak berkebutuhan khusus di apa namanya ya, yang dapodik. Di dapodiknya ini harus dimasukkan sebagai anak berkebutuhan khusus autis, misalkan seperti itu, agar nanti ibu tidak dihantui dengan membuat rapotnya bagaimana. Jadi membuat rapotnya biasanya untuk ABK itu sesuai saja dengan kemampuan anak dan rapotnya memang tertulis saja, deskriptif gitu ya. Ini buat Bu Suminar ya. Kemudian buat Bu yang kedua Bu Meli, dia juga sebagai guru kelas 1, kemudian
Ada anak yang berbicara artikulasinya kurang jelas, kemudian membaca juga tidak jelas lebih kepada H ya. Kemudian dalam hal ini Ibu, ini sebetulnya tidak termasuk anak berkebutuhan khusus karena memang dia tidak terhambat belajarnya sebetulnya. Tapi memang dia ada gangguan dalam bicara sedikit gitu ya. Artinya anak ini bisa bersama-sama dari sisi materi, dari segi apapun dengan anak yang lainnya. Tetapi memang dia memerlukan pengembangan komunikasi. Ya. Kalau misalkan nanti Ibu berkenan, Ibu bisa datang ke Resort Center SLBN Cinta Asih. Nanti akan diperiksa dan akan diintervensi bagaimana intervensinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa sembuh ya Bu ya, bisa berkembang pembicaraannya karena ini dari katak menjadi kakah, kemudian dari apa ya tadi itu, ini hambatannya memang minimal, tidak hambatan maksimal. Kemungkinan dia juga kan tidak ada gangguan di pendengarannya. Jadi sebetulnya ini nggak usah dimasukkan ke anak berkebutuhan khusus, tetapi memang perlu ahli untuk pengembangan bicara. Ya, itu saja Ibu dan Bapak. Dan saya tadi janji bahwa yang pertama yang akan mendapatkan buku ya, buku. Silakan dicatat. Bu, mau buku apa Bu? Pertanyaannya tentang anak autis ya. Nah, jadi Ibu siapa? Ibu Suminar. Bu Suminar mendapatkan buku tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus autis. Tidak bisa difilmkan ya ini. Boleh Pak itu. Yang buat anak kebutuhan khusus autis. Ke kamera Pak. Iya. Iya. Ini ya Bu ya bukunya ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima Nanti kasih. silakan diambil di panitia. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Milik Ibu. Suminar, Bu Meli, mudah-mudahan ya ada pencerahannya ya. Oke Ibu dan Bapak, kita masuk ke tentang adaptasi kurikulum ya, sebelum kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi tentang adaptasi kurikulum, topik bahasanya adalah tentang konsep adaptasi kurikulum, kemudian model adaptasi, dan strategi adaptasi kurikulum. Nah, ini tentang konsep adaptasi kurikulumnya. Dalam sekolah inklusi itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, kemudian adaptasi kurikulum 2013 ini yang dulu ya, tapi kan sekarang sudah merdeka, jadi sebetulnya tidak masalah. Ya. Maksud tidak masalah itu asal kita tahu prinsip-prinsipnya, kita tinggal mengadaptasinya ke kurikulum merdeka. Jadi model adaptasi itu ada duplikasi, ada modifikasi, ada substitusi, dan ada omisi. Ibu dan Bapak, kalau dulu ada KI dan KD, sekarang itu ada CP, kemudian TP, dan ATP, serta modul ajar. Gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah inklusi, kurikulumnya dapat diadaptasi dengan 4 model ini. Ya, kemudian bagaimana 4 model ini? Kita tahu bahwa di kurikulum merdeka itu ada yang namanya fase A, kemudian fase B, fase C, fase D gitu ya. Untuk sekolah dasar gitu ya. Sampai fase E. Sampai fase E untuk sekolah dasar. Nah, ini Merdeka Belajar salah satu prinsipnya adalah teaching the right level. Jadi bagaimana mengajar anak sesuai dengan levelnya. Maka ini sangat fleksibel jika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah ibu dan bapak sebagai sekolah inklusi misalkan. Nah, adapun teknik duplikasi itu adalah ketika anaknya memang mempunyai kesamaan belajar atau kesamaan kemampuan dengan anak-anak pada umumnya. Jadi di antara satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, tetapi secara intelektual dia tidak terganggu. Maka yang dipakai itu bisa teknik duplikasi. Artinya sama aja, tidak ada perbedaan kurikulum, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada modifikasi.
Nah, mau dikasih itu artinya bahwa kurikulum itu harus fleksibel. Nah, maksud fleksibel itu begini. Ibu dan Bapak itu di kelas 2 atau di kelas 3. Tetapi ada anak yang kemampuannya setelah melalui asesmen awal, anak itu kemampuannya baru di kelas 1. Maka sekalipun pada kelas 3 itu harus pada fase B, tapi ibu dan bapak bisa memakai yang fase A. Ya. Jadi tidak memberatkan gitu. Lalu ini gimana gitu ya. Ini makanya di Dapodiknya harus dimasukkan sebagai anak berkebutuhan khusus gitu. Berarti sah anak ini dimodifikasi kurikulumnya gitu. Memakai fase A pun tidak apa-apa. Jadi target antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya itu berbeda. Kemudian selanjutnya ada substitusi. Nah, kalau substitusi ini berarti mengganti ya. Wah, anak ini kayaknya tidak bisa deh kalau misalkan harus belajar menggambar. Sulit gitu. Misalkan karena anak ini anak yang tunanetra, anak yang ada hambatan di penglihatannya. Kenapa tidak diganti saja dengan dia harus menyanyi gitu ya. Jadi substitusi gitu. Menggambarnya diganti dengan menyanyi. Ini biasanya substitusi dan omisi ini berhubungan ya, karena memang ada yang omisi itu dihilangkan. Ada yang dihilangkan tetapi ada yang diganti juga. Misalkan kalau anak tunanetra harus menggambar, ya nggak bisa, dihilangkan saja. Atau anak tunarungu harus menyanyi, nggak mungkin kan ya. Ya dihilangkan saja, nanti diganti dengan elemen yang lain gitu. Nah kemudian juga aspek adaptasi itu bisa tujuan pembelajarannya, kemudian bisa isinya, bisa prosesnya, dan juga bisa evaluasinya. Misalkan tujuannya mungkin dirubah saja, tidak sesuai dengan tujuan CP yang ada, tetapi lebih direndahkan karena anak ini misalkan tidak mungkin mencapai tujuan yang sudah ada, ya. Kemudian isinya juga sama, berarti kalau tujuannya beda, berarti isinya juga berbeda, ya. Kemudian proses juga bisa ini berbeda juga. Misalkan seperti ini, kalau misalkan anaknya ada hambatan pendengaran, maka dia prosesnya lebih banyak menggunakan visual daripada menggunakan audio dalam masalah pembelajarannya. Kemudian dievaluasi juga sama, misalkan kalau anak tunanetra, misalkan nanti mengisinya bisa saja nanti evaluasinya memakai lisan atau dia menulis memakai braille, ya, huruf braille. Nah ini aspek-aspek adaptasi yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana strategi adaptasi kurikulum tersebut? Tujuannya adalah membantu peserta didik, kemudian membantu guru dan orang tua, kemudian pedoman penyempurnaan program pendidikan inklusif. Jadi begini Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak mengadaptasi kurikulum itu, maka sebetulnya Ibu dan Bapak itu membantu peserta didik. Ibu dan Bapak juga profesional, tidak dolim, ya. Misalnya kalau anak ini memang ada hambatan kecerdasan, dikasih kemudian pembagian, itu sulit bagi mereka gitu ya, sulit sekali. Yang lain udah pembagian, dia dipaksa untuk belajar pembagian. Ini ada kejadian luar biasa ketika saya di Garut, di Garut Kota ya, ada yang SLB Garut Kota, ada anak datang dari sekolah umum, kemudian dia daftar ke SLB dengan masalah dia itu setiap pulang sekolah pasti muntah. Jadi pas pulang sekolah itu muntah aja.
Nah, ternyata setelah diselidiki secara lebih lanjut, karena memang dia diberikan pembelajaran oleh gurunya tidak sesuai dengan kemampuannya. Akhirnya dia kan merasa sangat pusing dan akhirnya selalu muntah. Nah, ketika di SLB dan pembelajarannya disesuaikan gitu ya, ini menjadi luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua juga, selain membantu peserta didik, juga membantu guru dan orang tua. Ini Ibu dan Bapak, kenapa membantu guru dan orang tua? Pengalaman ketika kita berbicara dengan sekolah inklusi, hambatan yang pertama itu, wah kalau begini berarti, misalkan kalau dulu KKN, kalau sekarang apa namanya Bu Elis? KKM itu diganti dengan apa di kurikulum Merdeka? KKTP. Wah, kalau ada anak berkebutuhan khusus ini berarti KKTP-nya berbeda dong. Berarti kelas kita tidak akan sampai kepada KKTP. Nah, tidak seperti itu. Karena KKTP untuk anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak yang pada umumnya. Sehingga misalkan KKTP-nya 7,5 atau 75, isinya beda. 75 itu beda antara anak pada umumnya dengan anak berkebutuhan khusus, ya. Dan ini juga akan membantu orang tua juga. Orang tua kan nanti berhubungan dengan guru, dibicarakan permasalahannya sehingga orang tua juga di rumah nanti disesuaikan membantunya, gitu ya. Tidak akan kesulitan. Ada banyak kasus anak-anak yang berkebutuhan khusus diberikan pembelajaran yang sama, diberikan PR yang sama, dan di rumahnya itu bukan anak yang mengerjakan, tetapi orang tua. Orang tua tiap hari ngerjakan, jadi punya pekerjaan gitu tiap hari itu. Seperti dia yang sekolah, bukan anaknya yang sekolah. Padahal yang sekolah kan anaknya. Ini banyak kejadian. Kemudian ini juga menjadi pedoman penyempurnaan program pendidikan inklusif. Jadi kondisi kita saat ini di pendidikan inklusif itu adalah toward inklusif. Jadi menuju inklusif. Belum ada pendidikan inklusif yang sempurna pada saat ini. Begitu ya Ibu dan Bapak. Nah, jenis modifikasinya ini sama seperti tadi, bisa modifikasi tujuan, kemudian modifikasi isi, modifikasi proses, serta modifikasi evaluasi. Nah, ini kemungkinan model kurikulum adaptasinya. Ya, bisa di mana saja, bisa dibulatkan di mana saja. Oke, Ibu dan Bapak, itu kayaknya untuk pengelolaan di pendidikan inklusi itu oke, kita buat pertanyaan di sesi kedua. Silahkan Bu Moderator. 2 pertanyaan saja. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Para peserta yang hadir saat ini, mangga sekarang dibuka 2 pertanyaan lagi. Yang mau bertanya silakan raise hand-nya. Untuk 2 penanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oh iya, silakan kepada siapa ini? Mama, kakak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Inggit Juliana Hidayat dari SDN 483. Ya, oh iya, mohon maaf Ibu, ini yang Bapak ini mau yang dicat dulu apa yang ini dilanjutkan? Mau yang dicat dulu pertanyaannya atau yang ini dulu dilanjutkan? Dari chat 1, kemudian dari pertanyaan langsung 1. Baik. Enggak Ibu diteruskan. Perkenalkan, nama saya Inggit dari SDN 483. Izin bertanya, Ibu. Bagaimana cara sekolah, kepala sekolah dan guru untuk menangani sekolah inklusi, tapi sarana dan prasarananya itu tidak memenuhi, tidak memadai gitu. Kan tidak semua sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan yang memadai. Nah, bagaimana cara guru dan kepala sekolah itu untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk sekolah inklusi tersebut. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih. Mau lanjut pertanyaan kedua, Pak? Yang kedua ya. Silahkan dibacakan yang dari chat, kasihan. Siap. Ya. Ini ada pertanyaan yang dari chat. Nah, ini bertanya bagaimana CP atau KKTP untuk PDBK. Mungkin itu pertanyaan yang dari chat, Bapak. Enggak, silakan. Oke, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara guru dan sekolah menangani penyelenggaraan pendidikan inklusif ya. Ibu dan Bapak jangan sampai tertukar lagi ya. Nanti jangan ada menangani anak inklusi, jangan sampai ada gitu ya. Tapi kita tidak diskriminatif ya. Bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Nah, begini memang yang pertama bahwa guru dan sekolah itu harus menyiapkan diri. Kenapa menyiapkan diri? Karena semua sekolah sekarang peraturannya harus menerima anak berkebutuhan khusus. Harus menyiapkan diri seperti itu. Karena ini berkaitan dengan masalah hukum. Ya. Jadi di Garut ada kejadian ketika anaknya tidak diterima di sekolah umum, maka orang tuanya seorang pengacara dia mengadukan. Ini karena hukumnya sudah jelas ya, ada Permendikbudnya, kemudian ada undang-undangnya, gitu ya. Jadi yang pertama harus menyiapkan diri saja. Kemudian bagaimana fasilitas itu tidak lengkap kan, fasilitas itu tidak lengkap. Semua sekolah itu juga berbicara fasilitas yang tidak lengkap. Baik anaknya ada anak berkebutuhan khusus ataupun tidak ada anak berkebutuhan khusus, tetap saja fasilitas itu tidak lengkap. Saya pikir tidak ada fasilitas di sekolah yang lengkap, tidak ada. Nah, makanya Ibu dan Bapak hal pertama harus ada pengembangan sumber daya manusia. Ibu dan Bapak coba lihat di SIM PKB, ya di SIM PKB itu sudah tersedia pelatihan sebagai guru pembimbing khusus. Itu yang pertama ya. Jadi harus ada salah satu di antara guru sekolah Ibu dan Bapak yang menjadi guru pembimbing khusus. Dan itu diakui sebanyak 6 jam pembelajaran. Jadi nanti suratnya kemudian sertifikatnya bisa Ibu Bapak masukkan ke sana. Dan ini menjadi pengakuan 6 jam. Artinya Ibu dan Bapak satu hari menjadi GPK. Kan biasanya sehari itu 6 jam ya. 6 jam. Jadi sehari Ibu dan Bapak tidak ngajar tetapi memanage anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Nah, bukan mengajar, memanage ya. Memanage artinya gini, yang menjadi penanggung jawab untuk anak berkebutuhan khusus adalah guru kelas, bukan guru pembimbing khusus. Tetapi sebagai manajemen, nah GPK itu harus bisa memanage keseluruhannya. Apa kebutuhan anak di kelas ini, apa kebutuhan anak kelas ini. Kemudian ketika guru kelasnya tidak mengerti, nanti bisa berhubungan dengan GPK tersebut. Ya. Nah, ini upaya yang kedua yaitu harus ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar dari SIM PKB saja, tapi kan di lingkungan Ibu dan Bapak itu ada yang namanya sekolah luar biasa. Saya yakin guru sekolah luar biasa itu mempunyai keahlian, ya. Jadi anggap saja seperti saat ini, tapi lebih menukik nantinya, lebih menukik misalkan bagaimana tentang pengelolaan kelas inklusif, bagaimana tentang manajerial sekolah inklusif dan lain sebagainya, atau bagaimana cara mengenal anak-anak berkebutuhan khusus, mengidentifikasi dan mengasesmen. Ibu dan Bapak bisa bekerja sama dengan guru-guru sekolah luar biasa. Nah, di Soreang itu ada yang namanya SLB Negeri Cinta Asih. Di sana ada resort center. Nah, resort center ini adalah
satu bagian dari lembaga SLBN Cinta Asih yang memang sebagai supporting system pendidikan inklusif. Kemudian Ibu Nana bertanya, kenapa kok nggak pernah datang ke sekolah kami? Nah, memang ada perbedaan. Perbedaannya gini, Bu. Sekolah luar biasa negeri itu di bawah provinsi, sedangkan pendidikan dasar SD dan SMP itu di bawah kabupaten. Jadi memang beda pengelolaan. Sebetulnya itu harus ada surat saja. Ada surat ke Lembaga Resource Center di SLBN Cinta Asih bahwa kami memerlukan bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Gitu ya. Nah, sarana dan prasarana ini saya bilang tadi bahwa bukan masalah sarananya, tetapi bagaimana penggunaannya. Bagaimana penggunaannya dan bagaimana Ibu dan Bapak ada yang namanya desain universal gitu. Kalau Ibu dan Bapak misalkan sudah ada anak berkebutuhan khusus, otomatis nanti kalau misalkan dapat bangunan, dapat dak, itu harus disesuaikan gitu. Jadi menyesuaikan bagaimana cara membuat tangganya, cara apa-apanya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Dan kalau nggak salah yang sekarang itu sudah menuju ke arah sana. Gitu ya Bu, siapa ini? Yang dari SD Penyirapan 3 ya. Jawaban saya seperti Saya itu. Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Saya sekarang sudah paham. Ya. Kemudian bagaimana CP dan KKTP untuk PDBK? Kayak tadi udah dijelaskan, tapi saya jelaskan sekali lagi. Jadi Ibu dan Bapak untuk anak ini CP-nya nanti disesuaikan dengan kemampuan awal. Misalkan gini, berdasarkan hasil dari instrumen asesmen bahwa anak ini sebetulnya hanya mampu di fase A. Walaupun dia misalkan kelas 3, kita target-targetan memakai fase A aja. Nanti kalau materinya nanti bisa disamakan dengan anak yang di di kelas. Misalkan belajar misalkan membaca. Kalau yang lain kan sudah pada fase misalkan membuat kalimat. Nah, dia itu targetannya dia menyalin kata. Seperti itu bisa saja. Jadi CP-nya bisa kita masukkan ke CPA saja ketika dia kelas 3 di dalam misalkan bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian Ibu nanti menghitung KKTP-nya dari CP yang dia pakai. Nah, nanti misalkan KKTP itu 75 ya untuk bahasa Indonesia misalkan. Nah, kelas murid pada umumnya 75 itu didapat dari CP berarti fase C ya. Fase C. Tetapi untuk anak ini, misalkan untuk anak ini karena dia memang ada hambatan, maka KKTP 75 itu berasal dari CP fase A. Jadi tidak akan memberatkan ibu. Kalau misalkan anak dipaksa-paksa di CP fase C, nah itu tidak akan bisa dan ibu dolim ya, dolim. Anak itu ke sekolah tidak lagi senang, tetapi susah. Gitu ya Bu. Bu siapa ya ini? Penyerapan 3 ya. Untuk sementara seperti itu. Bukan dari Ibu Farida Pusmajati. Pertanyaan yang barusan. Oke. Saya tidak janji memberikan door prize ya. Jadi kita lanjut aja ya Ibu dan Bapak. Nah, kita masuk ke masih ada waktu. Saya mungkin membahasnya di tidak seluruhnya saja. Ini tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Apa sebetulnya pengertian anak berkebutuhan khusus itu? Bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Kemudian mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Kemudian hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor lingkungan,
Kalau bisnis kemudian satu keluarga faktor teh dalam diri harus anak sendiri, saling. Setiap bekerja sendiri. dan kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam Satu diri prinsip, anak. satu tujuan. Mohon maaf ya Bu Cucun ya, mohon di mute ya. Nah kemudian apa saja sih jenis kehususannya? Yang pertama adalah anak dengan hambatan, bukan dengan gangguan. Anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah pengertiannya adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Nah ciri-cirinya Bu ya, kalau ada di ibu, di sekolah ibu yang seperti ini atau di sekolah bapak yang seperti ini. Saya belum mendengar bapak-bapaknya ini tuh ya. Yang pertama adalah kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Nah, ciri-cirinya itu. Kemudian yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang ketiga, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Selanjutnya adalah sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan. Selanjutnya adalah bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisi kering, kemudian tidak mampu melihat, kemudian peradangan hebat pada kedua bola mata dan mata bergoyang terus. Ciri-ciri ini bisa dimiliki seluruhnya atau bisa dimiliki sebagian oleh anak yang tunanetra. Nah, berdasarkan kelompok yang pertama, berdasarkan ukuran ketajaman penglihatan, yaitu mampu melihat dengan ketajaman penglihatan 20-70. Kemudian yang kedua, mampu membaca huruf paling besar di Snellen chart dari jarak 20 feet ya. Acuity 20/200 dikategorikan buta. Kemudian anak dengan keterbatasan penglihatan atau low vision, yaitu mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak. Ini maksud mengenal bentuk dan objek dari berbagai jarak itu, dia bisa melihat bahwa ini secangkir tapi dari jarak 5 cm. Oh iya ini cangkir gitu ya. Kemudian dia hanya bisa membaca misalkan koran. Di koran PR ada kan tulisan pikiran rakyat. Nah dia bisa membaca tetapi huruf-hurufnya harus segede itu. Kemudian dia bisa menghitung jari dari berbagai jarak. Tentu saja dari jarak yang sangat dekat. Kemudian tidak mengenal tangan yang digerakkan. Dia tidak terlihat tangan yang menggerakkan. Kemudian yang kedua, anak tunarungu, yaitu hambatan pendengaran, adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Ciri-cirinya, nih ada nggak di sekolah ibu atau di sekolah bapak? Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Kemudian yang kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasa. Yang keempat, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara. Yang kelima, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat, ya. Kemudian kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara serta ucapan kata tidak jelas. Kualitas suaranya aneh atau monoton. Nah, kemudian pembutuhan pembelajarannya, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakainya, seperti yang saya tadi katakan. Kemudian anak hendaknya didudukan paling depan, ya, sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Selanjutnya, guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang harus jelas. Misalkan, kamu mau pergi kemana? Nah, jadi, kamu mau pergi kemana? Nah, dia tidak bisa. Tetapi kalau kamu mau pergi kemana? Nah, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual, ya. Pengertiannya adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Biasanya ini adalah IQ-nya 70 ke bawah,
ya, menurut skala WIS. Nah, ciri-cirinya adalah penampilan fisik tidak seimbang, misalkan kepala terlalu kecil atau besar, ya. Bisa kepalanya terlalu kecil atau kepalanya memang kelihatan terlalu besar. Yang terlalu besar biasanya ada hambatan di hidrosefalus. Jadi memang si otaknya itu tertekan oleh cairan, ya, biasanya hidrosefalus. Kalau terlalu kecil memang dia lingkar kepalanya kecil, sehingga memang kecerdasan juga kecil juga, gitu ya. Kemudian tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Kemudian tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Koordinasi gerakan kurang, ya. Jadi gerakannya itu beda dengan kita lah. Kemudian bagaimana kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita ini? Yang pertama, perbedaan tunagrahita dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Kemudian yang kedua, perbedaan karakteristik belajar anak tunagrahita dengan anak sebayanya. Anak tunagrahita mengalami masalah dalam hal sebagai berikut, yaitu tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah, gitu ya. Jadi kalau ditanya analisisnya tidak jalan, gitu. Jadi kalau mendung berarti akan anak pada umumnya dia akan bilang akan hujan. Tapi kalau dia tidak mengerti sebab akibat seperti itu, karena memang analisanya sangat kurang sekali, dan ini sangat menghambat kepada kemampuannya untuk membaca, karena membaca itu memerlukan analisa yang tinggi. Misalkan dia tahu huruf B, kemudian tahu huruf A, tetapi kalau disatukan B dengan A itu perlu analisa, ya. BA, BA, C, jadi baca. Tetapi kalau anak-anak ini nanti belajar membacanya bisa menggunakan ingatan saja, gitu. Jadi misalkan gini, dia namanya Tuti, punten ya kalau di sini ada yang namanya Tuti. Suruh diingat saja bahwa menulis Tuti itu seperti ini. Jangan dipaksakan, misalkan TU, tu, TI, ti, susah. Nanti kalau dia sudah hafal, barulah kita mengenalkan huruf-huruf yang ada di nama tersebut. Jadi dia menggunakan memori. Kalau memorinya sih cukup baik juga. Kalau misalkan seperti itu, misalkan ditulis Tuti setiap hari, dia bisa menghafalnya dengan baik, ya. Kemudian melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru. Ini juga sangat sulit bagi anak-anak dengan hambatan kecerdasan. Dia sangat lambat di dalam pembelajarannya. Jadi kalau misalkan anak normal, peningkatan pembelajarannya seperti anak tangga gitu ya, naik dengan cara yang seimbang. Tetapi kalau anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual itu naiknya sedikit, kemudian ratanya panjang, kemudian naik lagi sedikit, gitu ya. Nah, kemudian minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas juga sangat kurang, ya. Jadi kalau di SLB dulu guru-guru SLB itu boleh dikatakan yang serikan, boleh katakan menertawakan ke polisi, ya. Karena apa? Waktu zaman ujian nasional ada polisi yang minta bisa enggak dikawal soalnya sampai ke sekolah. Kalau di SLB itu jangankan dikawal, dibiarin saja nggak ada yang mencuri soal gitu ya. Jadi aman-aman saja gitu. Karena memang minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas juga sangat kurang. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak ini anak dengan gangguan hambatan gerak atau tunadaksa. Pengertiannya adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak. Misalkan saja pada tulangnya, sendinya, atau ototnya. Kemudian mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot, gitu ya. Kita langsung aja ya karena waktu sebentar lagi. Nah, selanjutnya ini yang diperlukan adalah anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau gifted dan talented. Jadi Ibu dan Bapak, saya perlu menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan yang minus saja,
Tapi yang plus juga ini masuk kepada anak berkebutuhan khusus ya. Adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, intelijensi atau kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas ya di atas anak-anak seusianya. Jadi task komitmennya bagus. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Biasanya anak tersebut membaca pada usia lebih muda, lebih cepat dan memiliki perbendaharaan yang sangat luas. Saya punya pengalaman ketika di SLB ada anak yang seperti ini ya. Dia datang ke sekolah, kemudian dia ingin belajar sesuai dengan kemauan dia. Kemudian yang kedua, dia ngomongnya bahasa Inggris, padahal tidak diajari, ya. Sehingga guru-guru berusaha untuk belajar bahasa Inggris karena ingin ngajar dia. Pas guru-gurunya sudah baca, bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, dia udah pindah lagi ke bahasa Korea. Gitu ya. Jadi bikin pusing, ternyata bikin pusing juga gitu ya. Nah, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang kuat, minat yang cukup tinggi. Saya pernah menangani anak seperti itu, anaknya kelas 3, kemudian di SD daerah Ledeng ya. Tapi pertanyaannya luar biasa. Jadi dia berbicara, pertanyaan begini, Pak, bagaimana sperma dan ovum itu bersatu gitu ya. Jadi kan bikin pusing bagaimana ini cara dia menerangkannya. Kemudian dia juga bicara tentang bagaimana cara membuat bom atom pada kelas 3. Nah, apakah anak ini perlu penanganan khusus? Perlu. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa hidup di usianya. Kan gini, anak-anak lain sedang main kelereng ya Ibu dan Bapak, kemudian dia datang, bagaimana ya cara membuat bom atom? Dia nanyanya gitu, ada yang mau jawab enggak? Enggak ada yang bisa. Kemudian dia datang ke ruang kelas, ke ruang guru. Ruang guru 1-2 hari guru bisa menjawab, tetapi pertanyaan selanjutnya memusingkan juga bagi guru, ya. Nah, ini kan anak yang demikian ini dia harus diberikan kesempatan, tetapi dia juga harus dibelajarkan supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan tingkat usianya, ya. Yang lainnya adalah mampu memberikan jawaban-jawaban atau alasan yang logis, sistematis, dan kristis, serta terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungannya. Oke Ibu dan Bapak, nanti ini akan saya bagikan ya. Nanti saya serahkan ke panitia dan ini bisa dibagikan Ibu. Bisa dibagikan nanti Ibu dan Bapak silakan baca-baca di rumah. Nampaknya kita harus kembali ke diskusi ya. Kayaknya Ibu dan Bapak banyak yang ingin bertanya juga. Silakan. Tapi ini saya ada pertanyaan Bu. Dan ini ada door prize-nya buku juga ya. Silakan yang bisa jawab untuk door prize ini. Pertanyaannya adalah apa perbedaan hambatan kecerdasan ya dan kesulitan belajar spesifik? Siapa yang bisa jawab? 2 orang yang bisa jawab, tapi dipilih mana jawabannya yang paling tepat. Baik, Bapak Ibu hebat, silakan. Jika ada yang mau menjawab pertanyaan dari narasumber, nantinya akan mendapatkan door prize dari beliau. Permisi Bapak, boleh diulang lagi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa perbedaan hambatan kecerdasan ya atau tunagrahita dan kesulitan belajar spesifik? Boleh apa aja Bu jawabannya? Mangga Bapak Ibu. Mungkin dari tadi Bapak-bapaknya belum ada yang bersuara ya? Assalamualaikum. Bapak izin menjawab boleh? Saya Boleh. dari Inggit Dana, dari SDN Banyirapan 3. Perbedaannya itu yaitu secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas akademik, khusus terutama dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau pada mata pelajaran tertentu, Bapak. Oke, kalau perbedaan ini apa? Masuk anak apa? Yang demikian?
Kalau mengalami kesulitan hambatan membaca itu disebutnya itu kalau kesulitan belajar dalam berhitung disebut dikalkulia, kalau kesulitan belajar dalam menulis disebut disgrafia, dan serta kesulitan belajar dalam membaca disebut disleksia, Pak. Oke, ini anaknya anak apa? Anak tunagrahita atau anak kesulitan belajar spesifik? Tunagrahita, Bapak. Tunagrahita ya. Oke. Ya. Ini sama Bu siapa, Bu? Inggit Juliana, Bapak. Bu Inggit ya. Inggit Juliana Hidayat ya. Iya, Saya Bapak. save ya Iya, jawabannya. Bapak. Siapa yang mau jawab lagi? Masih ada kesempatannya, saya bandingkan antara jawaban Bu Inggit Juliana dengan satu jawaban lagi. Izin menjawab, Bapak. Ada Bapak. Ya. Siapa nih? Assalamualaikum Patri ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Tri Hartanto dari Kabupaten Wonogiri. Oh, dari Wonogiri ya. Ya, terima kasih infonya, Alhamdulillah. Bapak, sangat bermanfaat sekali. Kebetulan saya juga pernah ikut semacam diklat GPK 2 kali. Oh, 2 kali ya. Sama Iya. siapa Pak dulu itunya narasumbernya? Agak lupa ya, Pak. Yang satunya beliau dari Pacitan, yang satunya saya lupa. Oh gitu ya. Oke. Kalau tunagrahita itu sifatnya lebih meretap ya. Artinya dia dari faktor diri sendiri, sedangkan yang lamban belajar, kesulitan belajar itu sifatnya temporary. Mungkin seperti itu, Bapak. Temporary ya, dengan menetap ya. Jadi ini maksudnya ABK temporal dan ABK khusus, permanen dia ya. bisa berkembang, ya. Oke. Terima kasih, Oke, Bapak. Pak, terima kasih Patri. Iya, terima kasih, Coba Bapak. satu lagi aja supaya lengkap nanti jawabannya. Satu lagi aja. Ya, Pak. Assalamualaikum, Chef. Enggak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Risti dari Pekanbaru, SMP Negeri 14 Pekanbaru. Kalau menurut hemat saya, Pak ya, kalau tunagrahita itu dia memang mengalami kelambanan dalam seluruh aktivitas belajarnya. Tetapi kalau kesulitan belajar spesifik, biasanya itu hanya untuk mata pelajaran tertentu. Misalnya membaca saja dia yang kesulitan, tapi yang lainnya mungkin dia bisa. Atau dia dalam matematika yang terhambat gitu. Mungkin itu, Pak, dari saya. Oke. Ada 3 jawaban. Terima kasih Bu Risti, Patri, dan Bu siapa satu lagi? Bu Inggit ya, Bapak. Bu Julianto ya. Bapak, maaf memotong, boleh menambahkan tidak? Ini siapa ini? Inggit, Bapak, dengan Inggit. Oke, Bu Inggit, silakan. Kalau tunagrahita itu memiliki IQ rendah, sedangkan kesulitan belajar secara spesifik itu mereka memiliki IQ yang standar dan hanya lambat di beberapa mata pelajaran, sedangkan kalau tunagrahita itu dia agak mengalami kesulitan di berbagai macam hal, Pak. Oke, ya. Ya, Ibu dan Bapak, terima kasih jawabannya. Ada 3 yang menjawab, semuanya betul ya. Tapi saya cenderung kepada yang menjawab pertama yang lebih mendekati. Ya, jadi saya terangkan dulu ya, karena tunagrahita dengan kesulitan belajar. Kalau tunagrahita itu mereka yang mempunyai IQ di bawah 70 dan memang kesulitan belajarnya di seluruh pembelajaran ya. Itu diakibatkan kondisi dia. Jadi kalau misalkan ditanya apakah anak tunagrahita akan sembuh, tidak akan sembuh karena itu bukan penyakit tetapi kondisi. Hanya anak tunagrahita itu bisa berkembang. Andaikan begini ya, andaikan IQ-nya 1 gelas gitu ya. Dengan IQ 70, 1 gelas dengan 1 gelas. Tetapi yang satu karena dia tidak belajar, maka air yang ada di gelasnya itu hanya putih saja. Tetapi kalau yang satu lagi dia tunagrahita, IQ-nya cuma 1 gelas tetapi dia bisa berwarna merah, bisa berwarna hijau, bisa berwarna kuning,
bisa coklat, bisa stroberi, bisa jeruk dan lain sebagainya karena dia belajar, ya. Potensinya segitu-segitu tetapi perkembangannya akan beda. Itu untuk anak tunagrahita. Nah, untuk anak yang kesulitan belajar spesifik itu memang dia itu IQ-nya berada rata-rata atau di atas rata-rata. Tetapi dia mempunyai hambatan karena adanya hambatan di otaknya sangat minimal. Namanya minimal brainstorming gitu ya. Minimal brain MBD, minimal brain difficult. Ya, jadi ada kesulitan yang sangat minimal di otaknya sehingga terganggu kepada 3 hal, yaitu bisa berhitung, bisa membaca, dan bisa menulis. Anak ini biasanya tidak ketiga-tiganya terhambat, tetapi hanya salah satu saja. Bisa hanya saja berhitung saja, bisa menulis saja, atau bisa membaca saja, gitu ya. Ini hambatannya bisa bersifat psikologis. Nah, jadi berdasarkan teori yang tadi, yang paling tepat saya putuskan adalah yang dari Kalimantan. Kalimantan ya, Bu Risti ya. Bu Risti selamat, Ibu mendapatkan door prize, nanti bisa menghubungi Pekanbaru, Pak. Ya. Pekanbaru ya, bukan Iya, Kalimantan Pak. ya. Ibu mendatangkan buku tentang, ini ada 3 buku lagi Bu, tentang pendidikan inklusif, tentang anak tunarungu atau tentang anak tunagrahita. Pilih yang mana? Pendidikan inklusif, Pak. Oh, pendidikan inklusif ya. Silakan Bu moderator dicatat saja. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Mohon izin Bapak narasumber, mungkin waktunya sudah habis ya. Mau bagaimana? Mau dilanjutkan ke... Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Silakan. Memang waktu sudah habis ya, tapi memang ada yang mesti bertanya ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya coba menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat aja ya Bu ya, Bu dan Bapak ya. Pertanyaan yang pertama ini, apa perbedaan atau batasan kriteria siswa yang terindikasi inklusi atau yang bersifat perkembangan kemampuan siswa yang bisa berubah dan berkembang seiring dengan proses pembelajaran di kelas? Pertanyaan dari Ibu Ima Resmawati. Gimana Bu? Tolong bacakan sekali lagi. Saya ulangi, apa perbedaan atau batasan kriteria siswa yang terindikasi inklusi atau yang bersifat perkembangan kemampuan siswa yang bisa berubah dan berkembang seiring dengan proses pembelajaran di kelas? Mungkin itu pertanyaan. Oke, mungkin ini pertanyaannya, bagaimana kita mengategorikan bahwa anak ini masuk ke kebutuhan khusus gitu ya, atau anak ini memang hanya usianya saja gitu ya. Nah, begini Ibu dan Bapak, misalnya kalau misalkan anak ini berkebutuhan khusus, biasanya hambatannya itu menetap. Ya, jadi misalkan begini, dia perkembangannya terlambat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Artinya gini, pasti guru ini mengacu kepada bagaimana sih kalau anak memang ada yang tertukar sih huruf-hurufnya gimana. Kalau masih usia perkembangan boleh saja kelas 1 sampai kelas 2 masih tertukar nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah kelas 3, nah kita curiga kelas 3 dia masih terbalik-balik. Jangan dia memang anak yang berkebutuhan khusus belajar spesifik gitu. Itu seperti itu. Jadi kita lihat usianya, kita bandingkan usia dengan anak pada umumnya.
Kalau misalkan hanya terlambat 1 tahun itu sih masih bisa mengejar. Tapi kalau misalkan perbedaannya jauh, nah kayaknya ini merupakan anak berkebutuhan khusus. Itu secara kasat mata. Tetapi secara lebih jelas ini bisa digunakan instrumen untuk identifikasi dan asesmen. Jadi Ibu dan Bapak bisa menghubungi SLB terdekat gitu atau psikolog gitu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Tuti Tuyati. Ya, bagaimana cara menangani anak yang berkebutuhan khusus di sekolah, sedangkan kemampuan kami terbatas, dan usulan bagaimana kalau ada petugas khusus, misal dari RC yang rutin memberikan arahan bagi kami. Misalkan dari mana? RC. RC. Oh, resource center ya. Ya oke Ibu dan Bapak, saya sudah menjawabnya. Jadi sekolah juga harus mengembangkan sumber daya manusianya. Nanti di sekolah bisa dibentuk GPK, guru pembimbing khusus, dan itu bisa dibantu oleh resource center bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah. Mungkin itu ya jawabannya ya. Karena waktu ya sudah habis ya. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, karena waktu sudah habis, jadi saya mohon maaf ya. Mungkin perasaannya ini tidak dahaganya masih ada gitu ya. Dahaganya masih ada, tetapi karena waktu jadi kita harus berpisah. Mungkin nanti kita bisa berkomunikasi di kesempatan lainnya. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi